Jaleseva, Jaya Mahe. bersama kami Letkol Bagus Hardianto, mahasiswa S1 STTL jurusan Teknik Manajemen Industri Angkatan 43, Dan Sertu Rosari, mahasiswa D3 STTL jurusan Teknik Informatika Angkatan 18. Perbarui informasi sahabat STTL dalam berita sepekan yang akan dikemas dalam STTL News edisi minggu ini. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri acara penyerahan hasil renovasi Monumen Jaleseva Jaya Mahe dari Forkopimda Jawa Timur kepada Koarmada 2 Surabaya dan Joy Sailing dengan KRI Bimasuci 945 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya, Senin 12 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Haji Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI, Denny Hendrata. Monumen Jaleseva Jaya Mahe yang bertujuan untuk mengingatkan nenek moyang bangsa Indonesia. Jaleseva Jaya Mahe ini memiliki arti di laut kita jaya. Monumen yang menjulang tinggi itu menggambarkan seorang perwira menengah TNI Angkatan Laut berpakaian lengkap sambil menatap ke arah laut. Sebelum kegiatan penyerahan menjaya, diawali dengan kegiatan santunan kepada 10 anak yatim. Kegiatan penyerahan ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima selesai renovasi Monjaya, serta penandatanganan prasasti Monjaya yang ditandatangani secara bersama oleh Gubernur Jawa Timur dan Pangko Armada 2. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa, pimpin upacara serah terima jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu dari Letkol Laut Hukum Haris Fadilah kepada Letkol Laut Pelaut Aster Budi Prastio, bertempat di Auditorium Gedung Pulau Nipah, Kampus Prajurit Teknokrat Bumi Moro, Surabaya, Senin 12 Februari 2023. Sambutan Komandan STTHL yang dibacakan Wadan STTHL dalam serah terima jabatan ini menyampaikan proses serah terima jabatan di lingkungan STTHL bukan sekedar peristiwa rutin, melainkan suatu langkah alamiah yang tak hanya bertujuan untuk regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan di suatu satuan kerja. Serah terima jabatan ini diarahkan untuk mendorong dinamika organisasi STTHL agar mampu menjawab dengan lebih efektif tantangan tugas yang akan dihadapi ke depan. Oleh karena itu, serah terima jabatan KLPM ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan penyegaran ide-ide pemikiran di lingkungan satuan kerja tersebut. Juga ke depannya, untuk memberikan dorongan yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengikuti perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1945 Hijriah secara khusyuk, bertempat di Masjid Al-Furqon, Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya, Kamis 15 Februari 2024. Wadan STTHL, Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa, hadir pada perayaan tersebut mewakili Komandan STTHL. Acara diawali dengan pembacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Kori, Sertubek AA Iwan Cumana yang merupakan mahasiswa STTHL. Kemudian pembacaan Sari Tilawah yang dibacakan oleh Sertukeu Garing Wezenia dan dilanjutkan khotbah dengan penceramah Haji Ahmad Zahro, Guru Besar Hukum Islam UINSA Surabaya. Peringatan yang digelar STTHL mengangkat tema aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj dan pengalaman ibadah di tengah terpaan digitalisasi. Dalam tausiahnya, Ustadz Haji Ahmad Zahro menyampaikan bahwa Isra Mi'raj yang diperingati setiap 27 Rajab ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan keislaman Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini menjadi peristiwa penting bagi Nabi Muhammad karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, pada akhirnya menutup secara resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan Smart Leadership bagi Ketua OSIS tingkat SLTA se-Jawa Timur. Penutupan diklat dihadiri pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pejabat utama STTAL, tenaga pengasuh atau pengajar, fasilitator, dan diikuti sekitar 95 peserta diklat yang menjabat sebagai Ketua OSIS pada SMA se-Jawa Timur. Diklat Smart Leadership yang telah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam rangka membekali kompetensi Smart Leadership tersebut, telah disiapkan kurikulum yang harus ditempuh para peserta antara lain meliputi kepemimpinan, Smart Leadership, Public Speaking, analisa pengambilan keputusan, keorganisasian, budaya organisasi, Techno Leadership, dan praktek edu game yang dikemas dalam kegiatan outbound training. Komandan STTAL mengemukakan bahwa kegiatan Diklat Smart Leadership bertujuan menjadikan para ketua OSIS sebagai calon pemimpin yang bisa memiliki kompetensi kepemimpinan yang cerdas. Artinya mereka bisa tampil sebagai pemimpin yang punya karakter yang kokoh, intelektual yang cerdas, dan kesemaptaan jasmani yang sehat. Demikian berita sepekan STTAL News minggu ini. Kami beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dharma Vidya Adiguna.